Misionaris, evangelis ditugaskan untuk memberitakan Injil secara struktural ke dalam serta keluar gereja. Dan setiap pemberita Injil sudah sepatutnya menghidupi Injil yang diberitakannya. Jadi dia memberitakan Injil yang diyakininya serta dihidupinya. Tetapi apakah tugas pemberitaan itu hanya untuk mereka saja? Tidak. Pemberitaan itu adalah tugas setiap orang yang sudah satu dengan Kristus. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, biarlah kesaksian kita itu nyata dirasakan, dilihat banyak orang. Bagaimana itu boleh terlihat saat kita sudah melakukan firman Tuhan. Kata-kata, ungkapan seseorang serta perilaku yang mengaku Kristen akan boleh dilihat apakah dia benar seorang Kristen. Hal ini boleh dilihat saat diperhadapkan dengan firman Tuhan. Apa memang sudah bersesuaian atau malah berbeda sekali. Biarlah kita seorang yang berhikmat dan berpengertian akan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu keempat setelah Trinitatis, Bapak Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita yang tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Memberitakan dan melakukan firman Tuhan adalah satu kesatuan. Alangkah anehnya bila kita memberitakan firman Tuhan namun tidak melakukannya. Justru dengan melakukan firman Tuhan itu sebenarnya sudah bagian dari kesaksian yang lebih kuat pengaruhnya. Memberitakan dan melakukan firman Tuhan juga akan mempengaruhi hati, pikiran, dan perilaku kita. Ada rumusan yang menarik saat ini tentang melakukan perintah Tuhan. Tidak terlalu sukar dan tidak terlalu jauh. Segala sesuatu yang terasa sukar dan jauh itu tergantung seseorang. Mari kita ingat bagaimana Yakub tidak merasakan lama 7 tahun, 14 tahun. Disebabkan cintanya untuk Rahel. Hati senang. Apapun yang kita kerjakan menjadi ringan. Dimanapun, jarang yang kita tuju, bila itu bagi kita sangat berharga, maka hal itu tidak masalah. Dan jangan lupa, Tuhan itu penuh kasih. Tidak mungkin memberi perintah yang memberatkan umat yang dikasihinya. Pergumulan saja diperkenankan, kena mengena bagi kita, tidak melebihi dari kekuatan kita. Maka bila ada yang mengatakan, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya bagi kita, supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Biasanya kalau dikatakan bila tidak mau, selalu ada 1001 macam alasan. Jadi bukan soal jauh, sukar bila ada yang tidak melakukan firman Tuhan. Namun ada hal lain menjadi alasan seseorang tidak memberitakan dan hidup dalam firman Tuhan. Boleh saja oleh tadi kan keakuan
terhadap kebutuhan hidup atau gemerlapnya dunia. Malah dikatakan perintah Tuhan itu sudah boleh kita katakan melalui mulut dan tersimpan di hati. Maka sebenarnya hanya tinggal melakukan. Yesus yang dari surga telah ada bersama-sama dengan manusia dan dengan dicurahkannya Roh Kudus, maka Tuhan sendiri ada di dalam diri kita, menuntun, mengarahkan hidup kita. Begitulah firman-Nya tidak sukar dan tidak jauh, namun ada di dalam hati kita untuk dilakukan. Biarlah Roh Kudus menuntun kita hidup sebagaimana firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami, sehingga dalam hidup kami boleh menghidupinya dengan benar. Biarlah kami setiap saat selalu bersuka cita dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami setia untuk selalu seturut dengannya. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.